Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Risti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, setiap harinya kalau ada di program podcast TV Show kita bakal membahas segala sesuatu yang menarik, segala sesuatu yang viral, berbagai tips dan trik, dan juga segala sesuatu yang bermanfaat. Dan hari ini kita akan ngebahas seputar tentang fashion muslimah lagi. Tapi sekarang kita akan ngebahas yang jauh lebih kece, karena kita akan ngebahas tentang dress-dress. Wah, ini perempuan-perempuan, para pemirsa TVmu yang di rumah pasti udah gak sabar, karena di belakang saya sendiri udah kelihatan ada dua manekin berbaju yang indah sekali, berwarna gold dan juga hitam. Nah, tentunya pada hari ini saya juga gak sendiri, saya sudah bersama narasumber saya. Assalamualaikum Mbak Nining. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Reni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Jadi Mbak Nining ini adalah fashion designer dan juga pemilik dari butik Di Cantik, yang di belakang ini adalah salah dua karyanya yang nanti kita akan ngebahas. Nah ini, tapi kita sebelum ngebahas tentang fashion design, terutama tentang dress-dress muslimah, saya mau ngajak pemirsa TV dulu nih Mbak Nining untuk melihat bagaimana sih sebenarnya Di Cantik itu. Nah, berikut tayangannya. Mau cantik? Mungkin Di Cantik solusinya. Yap, kayaknya semua perempuan pengen tampil maksimal ya di setiap kesempatan. Apalagi perhelatan besar. Rasanya ingin semua mata tertuju pada diri seorang. Nah, salah satu brand fashion muslimah yang cukup populer di ibu kota ini bisa jadi jawaban dari setiap keinginan perempuan. Cantik dari tatanan gaya busana. Brand Di Cantik sendiri udah ada sejak 2012. Dari mulai pakaian keseharian hingga baju pernikahan, semua ada. Namun sebagai produk unggulan, Di Cantik mengandalkan pakaian formal dan pesta sebagai primadona. Salah satu keutamaan yang selalu diunggulkan dari produk Di Cantik adalah bahan yang berkualitas serta cutting yang pas di badan. Produknya pun limited edition hingga dijamin gak akan pasaran. Selain itu, para pelanggan pun bisa memesan sesuai dengan ukuran badannya dengan waktu pengerjaan yang gak lama. Di Jakarta, brand Di Cantik bisa kita lihat di store-nya yang berada di ITC Kuningan dan Mall Ambassador. Soal harga, ini dia yang bikin takjub. Meski produknya berkualitas premium, nyatanya harga yang dipatok Di Cantik cukup murah jika dibanding produk premium sejenis. Harganya berkisar dari Rp750.000 hingga 12 juta yang paling mahal untuk pakaian pengantin. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap seputar Di Cantik, yuk kita ngobrol langsung dengan pemilik butik sekaligus desainer, Ibu Nining Santoso, hanya di podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Itu tadi beberapa lagi tambahan dress-dress yang langsung ada di butiknya. Aduh, bagus-bagus banget Mbak. Makasih Mbak Reni. Ini langsung kayak pengen mampir gitu ke sana, langsung kayak langsung ya diambil dipilih iya. ya. Aduh, soalnya boleh ternyata deh sesukanya. Nah itu dia gitu. Kalau saya aja yang tadi ngeliat tayangannya aja udah, waduh ini kayaknya udah nggak afdol kalau nggak beli gitu. Pemirsa TVmu juga pasti udah kepengen banget buat belanja. Pasti harus beli. nanti kalau misalnya sebelum belanja, pemirsa TVmu tenang, kita masih ngobrol-ngobrol dulu. Pokoknya ini selama 1 jam ke depan kita ngobrol. Jadi jangan belanja dulu, kita ngobrol dulu nih sekarang. Mbak Nining, itu tadi baju-baju yang ada di butiknya itu bagus-bagus banget. Ini sebenarnya Mbak Nining boleh diceritain dulu gak sih awal mulanya gitu tertarik di bisnis fashion, terutama fashion muslimah itu sejak kapan dan kenapa sih bisa memilih ini gitu? Gitu ya. Awalnya sih belum di fashion muslim, masih baju-baju daily. Karena awalnya saya punya butik tuh di ITC Kuningan, kebanyakan kan jualnya lingkungan di sana kan lingkungan kantor. Jadi jualnya baju-baju fashion untuk daily to wear. Tapi dengan berkembangnya waktu, saya juga nggak tahu tuh ketika saya ada di sana, tiba-tiba sering kali kayak mungkin petunjuk kali ya, setiap kali saya ditanya selalu ada yang datang cewek.
ada busana muslim nggak gitu, pesta muslim nggak, sekali gitu, 2 kali, terus ada yang tanya kayak gitu. Tapi itu ketika saya ada di butik aja. Ketika cuma SPG tuh nggak ada yang tanya kayak gitu. Lalu ya saya berlatar belakang itu, dan berlatar belakang ketika saya mau ke pesta, kita kan biasa tampil daily seperti biasa. Ketika kita mau ke pesta, kok saya mau tampil beda, kok susah banget ya cari bajunya. Bingung mau tampil yang elegan gitu ya. Kita jadi berbeda tuh susah banget carinya gitu. Lalu ya aku iseng-iseng aja, pertamanya awalnya ya iseng-iseng mendesain baju pesta muslimah, baju pesta tapi tetap norma-norma muslimahnya tetap gitu ya, tapi tetap bisa juga elegan, glamor gitu, cantik. Jadi kita bisa tampil berbeda dari keseharian kita yang biasa gitu. Kalau misalnya Mbak Reni pakai baju seperti ini, pastinya itu nanti pasti jadi beda banget sih, gitu. Aku udah bisa kebayang pesta nih. Ya, pasti langsung beda banget. Bisa gitu. langsung semua mata tertuju padamu. Nah, gitu. ini berarti tepatnya tahun berapa tuh benar-benar yang akhirnya memproduksi dress muslimah ini sendiri? Tahun 2015. Udah 5 tahun yang lalu kurang lebih. Iya, 5 tahun yang lalu dimulai, dan alhamdulillah responnya bagus. Alhamdulillah gitu ya, responnya bagus. Jadi dilanjut terus, lama-lama semakin baik gitu. Udah punya pangsa pasarnya tersendiri ya, kurang sekarang lebih. sudah punya pelanggan tersendiri yang memang keren. Masa pandemi gini juga udah pesen gitu. Jadi nggak usah khawatir ya, tetap ada kok gitu. Tetap nah ada, ini waktu pertama kali mendesain dress ini pasti kan sama baju yang keseharian itu pasti agak berbeda kan, karena punya tingkat kesulitan yang berbeda gitu. Mbak Nining sendiri ini akhirnya belajar lagi untuk mendesain ini dengan pola baru gitu, atau memang otodidak aja? Tentunya belajar lagi Mbak, karena kan setiap baju tuh mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Betul. Jadi kita sentuhannya juga harus berbeda, antara baju yang daily, ya hari-hari gitu tuh sentuhannya juga beda. Pola juga tentunya pasti berbeda. Bagaimana polanya supaya jadi itu kelihatan anggun, jatuhnya misalnya align atau yang pola yang circle 360 derajat, supaya jatuhnya antara ke pinggang yang ke bawah tuh jadi megarnya bagus, tanpa potongan di kanan dan kiri gitu. Jadi mesti full melingkar 360 derajat. Gimana caranya supaya dari pinggang ke situ tuh ada triknya supaya nanti jatuhnya jadi elegan, itu ada polanya tersendiri. Jadi itu benar-benar perbedaan yang kalau misalnya kita ngedesain baju biasa dengan dress itu ya tingkat yang paling bedanya seperti itu ya. Awal dasar polanya. Lalu setelah jadi juga saya biasanya ciri khasnya dari cantik adalah dengan payet. Iya, dengan accent payet. Nggak terlalu too much, tapi harus elegan, terlihat elegan gitu ya. Jadi nggak yang kayak too much kebanyakan gitu. Kebanyakan payet juga nanti bisa ngalahin. Iya. Pengantinnya nanti disangka ini mana pengantin mana undangan gitu. Iya. Sedikit aja, sentuhan sedikit, tetapi hasilnya jadi wow gitu. Oke. Nah, ini akhirnya dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, setiap memproduksi baju dress muslim, saya nggak tahu soalnya biasanya kalau misalnya memproduksi pakaian keseharian itu kan bisa dalam jumlah banyak gitu. Nah kalau Mbak Nining sendiri ini satu dress bisa produksi satu doang kah atau beberapa atau gimana? Nah itulah yang menjadi ciri khas The Cantik, bahwa kita memproduksi itu limited edition, nggak pernah banyak-banyak. Kita paling banyak bikin misalnya S sama M atau M sama L gitu, atau L sama XL, karena pangsa pasar saya adalah orang-orang yang menengah ke atas. Ini untuk yang tingkat premiumnya ya. Kita yang biasa juga ada. Cuma yang premiumnya pangsa pasar kita adalah menengah ke atas. Sehingga orang-orang menengah ke atas kan nggak mau yang bajunya pasaran, banyak gitu. Katanya gini, aduh saya pokoknya kalau ke pesta pakai baju udah cantik, aman, nggak bakalan ada samanya. Itu dia. Kebanyakan kan misalnya orang yang produksi banyak, brand-brand yang produksi banyak kan satu pesta, apalagi di daerah misalnya kotanya kecil. Terus dia ke pesta, ketemu langsung, wah jadi kayak yayasan ya. Jadi malu ya. Malu, bahkan aduh saya langsung pulang tuh katanya ketemu orang yang samaan gitu. Pokoknya kalau saya pakai baju udah cantik aman gitu kan, karena nggak pernah ketemu samanya gitu. Betul, karena betul. memang kebanyakan kita bikin juga satu atau dua gitu. Kita itu aja bikinnya. Lalu kalau ada customer setelah kita posting ada yang mau, kita bikinkan lagi. Tapi tentunya ada yang bedanya sedikit, nggak sama plek gitu. Entah dari
warnanya, entah payetannya, entah misalnya kan kombinasi dengan batik, batiknya yang dibedain gitu. Tapi pastinya akan beda. Pokoknya limited edition ya. Pokoknya limited. Dijamin jangan khawatir. Baju dari Dede Cantik itu nggak pasaran. Satu orang ya satu aja gitu. Nanti kalau udah mau dibikin lagi. PO gitu. Tapi bisa request ini nggak seragaman? Bisa. Kita melayani couple itu suami istri bahkan sampai bayi 1 tahun aja kita bikinin. Lucu banget. Iya. Oke. Anak laki maupun perempuan. Oh ya, sekarang Dede Cantik juga kita ada debro. Jadi udah debro tuh lelakinya. Jadi kalau perempuannya kan istrinya Dede Cantik. Mungkin kan kita bikin kemeja. Misalnya kayak gini nih kepelan nih, ada kemejanya batiknya sama atau ini pakai listnya aja. Kalau misalnya yang model yang ini kan listnya sedikit, yang penting couple gitu bisa. Oh gitu. Nah brandnya kita tuh di bawah anak perusahaan Dede Cantik namanya Debro. Oh jadi khusus ya. Jadi yang laki-laki ada, yang perempuan ada. Makanya tuh jadi kebayang deh kalau misalnya setiap ada event gitu kepikiran PO-nya bisa berapa lama? Tergantung kesulitan, tergantung modelnya juga. Ada kalau yang biasa 2 minggu, tapi kalau mau yang payet, yang lebih detail, yang lebih detail gitu sekitar 1 bulan. 1 bulan cukup lah ya. Kalau misalnya buat untuk udah prepare event, untuk event 1 bulan sebelumnya bisa pesan buat keluarga gitu, lucu kayak ada aku udah kebayang. Biasanya nanti hari raya, mau hari raya atau Idul Adha, Idul Fitri, atau mereka ada acara event-event wisuda gitu kan, prewed misalnya. Itu udah langsung aja berarti ya ke Dede Cantik ya. Dibikinin pokoknya sesuai request boleh gitu. Nah nanti kita bakalan ngobrol lagi nih tentang sebenarnya tadi udah dikasih bocoran sih salah satu ciri khas dari Dede Cantik, tapi kan mungkin bakalan ada lagi nih ciri khas lain yang ada di Dede Cantik. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.